Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat Tanispek semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, teman-teman, hari Minggu. Kemarin saya udah lumayan lah, Goes ya, keliling kota bersama dengan M Goes. Ya, teman-teman, angkat alumni waktu sekolah dulu. Kebetulan waktu kembali pulang, saya ngopi lah ya di Cafe Sampurna ya, di depan gedung Sampurna ya, di mengarah ke arah Tamrin ya, Jalan Tamrin. Oke. Jadi saya cukup puas ya dengan pergaulan lah ya, pergaulan yang sangat menyenangkan ya dari semua teman-teman ya. Karena itu memang sepeda itu teman-teman ya menyehatkan lahir dan batin. Itulah suatu hasil yang saya rasakan sampai saat ini. Teman-teman, kembali kepada keinginan kita ya, bersepeda, terutama untuk teman-teman barangkali yang ingin membeli sepeda baru atau menambah. Ada hal yang tidak kalah penting yang perlu kita perhatikan. Ini teman-teman, selain jenis sepeda ya, dan karakteristik yang dimiliki sepeda, saya berpikir itu ada 7 hal teknis yang penting yang kita perhatikan dalam proses pembelian sepeda, atau paling tidaklah kita menginginkan ya, sepeda tertentu. Tentunya jenis dan karakteristik sepeda itu merupakan yang utama, teman-teman. Kita akan pergi kemana dan memilih sepeda yang jenis apa sesuai dengan medan yang akan kita tempuh. Ini setelah kita memilih jenis sepeda, material frame, nah tidak terlupakan juga ada 7 hal teknis ya yang akan saya uraikan seperti ini, teman-teman ya. Ini terus terang ini hal yang sederhana aja, yang andai kata kita memilih atau memperhatikan hal ini, tentunya akan menguntungkan untuk pengembangan sepeda, atau nanti andai kata kita menginginkan modifikasi ya, kita akan memperoleh suatu keuntungan yang besar, teman-teman. Nah, inilah teman-teman ya, ini 7 aspek ini akan saya uraikan satu persatu ya. Bukan 7, teman-teman. Maaf, saya kelupaan. Nggak apa-apa, oke lah. Ini ada 6 aspek yang penting yang harus kita perhatikan ini. Jadi, video kali ini, karena saya kemarin udah merasakan suatu keriangan yang menggugah ya. Jadi berpikir kembali, aduh sayang ya, andai kata teman-teman, terutama yang ingin membeli sepeda ya, itu tidak memperhatikan hal-hal yang penting ini. Jadi saya berpikir, oke lah, kita sharing kembali terusan daripada jangan abaikan karakteristik dan jenis sepeda. Ini oke, ini yang melengkapinya lah. Oke. Jadi ada 6 hal teknis yang paling menguntungkan ya dalam membeli sepeda ini. Nah, ini kita uraikan satu-satu ya. Pertama itu kita memilih ukuran frame yang tepat ini. Ini terus terang ada beberapa kejadian yang disampaikan ke saya oleh teman lah, beberapa teman.
Ya, tapi memang teman ini ya sering ya mengupgrade sepeda, membeli sepeda mulai dari frame-nya. Nah, tahu-tahu setelah dia beli, dia nggak sadar ukuran frame-nya itu tidak tepat gitu loh. Sehingga setelah difabrikasi, dirakit demikian rupa dan dilakukan bike fitting, tetap aja teman-teman. Jadi andai kata dia menginikan suatu kondisi tertentu ya, setelah di bike fitting tetap aja itu tidak ngerasa nyaman ya, beda. Jadi ukuran S ya mungkin dari ukuran 46 ya, atau 44 barangkali ada ya, 46 ya, yang terus mengarah kepada ukuran M yang di atas 49 sampai 52, dan L itu di atas 53 lah ya, 53 sampai 56 ya. Itu mempengaruhi sekali dasar daripada penyesuaian tubuh kita kepada sepeda. Terbalik teman-teman, sepeda itu menyesuaikan kepada kebutuhan tubuh kita. Nah itu, jadi sekali kita melakukan pembelian sepeda dengan ukuran frame yang kurang tepat, itu akan sulit, terus terang aja. Kita tidak akan bisa mengulang kembali, melakukan bike fitting pun itu tidak akan terkejar ya. Tetap aja geometrinya itu lebih pendek ya. Dan juga lebih pendek, semua lebih pendek, ukurannya lebih kecil, sehingga andai kata kita lebih besar, jauh lebih besar, itu tidak akan bisa dikompensasi dengan penyetelan apapun juga, entah penggeseran ya dari saddle ya, entah ininya stemnya juga kita perbaiki, entah stang dan lain-lain, itu tidak akan bisa mengejar kebutuhan kita akan frame yang tepat. Jadi ini terutama teman-teman, jadi jangan sekali-sekali memilih ukuran frame yang tidak tepat. Pilihlah ukuran frame yang tepat. Tentunya saya ini tidak akan menguraikan ukuran-ukuran teman-teman ya. Itu banyak ya di informasi di situs, di mana kita bisa ngelihat dari tabel, dari mulai ketinggian badan 155 kali 155 sampai yang 185 itu ada berapa ukuran frame yang tepat seperti ini. Dan ini juga ada yang mengklasifikasi dengan S, M, L, mungkin double L ya, atau yang S-nya itu ya ekstra S itu ya, mungkin SS kali ya, SS dan lain-lain ya. Atau juga ada yang menginikan dari ketinggian antara poros pedal, poros ini ya, poros bottom bracket sampai sini, batas seat tube ini ketinggiannya. Ya terserah, itu ada berbagai indikator ya, dari S, M, L, atau dengan jarak. Itu. Yang kedua teman-teman, kita juga harus memperhatikan ini, jarak ban dan celah pangkal fork ya, atau seat stay ini ya, yang cukup besar ini, minimal 2,5 mili. Jadi kita memperhatikan itu tidak hanya frame-nya aja, kita perhatikan ini celahnya teman-teman ya, celah antara permukaan ban ini ya dengan pangkal daripada fork ini harus ada jarak yang cukup ini. Contoh di sini juga nih, sama ini, yang ini. Nah ini sangat kecil sekali ini. Ini khusus untuk road bike ya. Ini paling besar mungkin 25 pun ini tidak cukup teman-teman. Ini saya ukuran bannya 22 ya. 700 kali 22C, mungkin 25 ini udah mentok sekali nih. Itu bahaya. Ya mungkin sampai 23 ini maksimal barangkali ya. Seperti itulah. Jadi kita harus memberikan suatu space ya, atau jarak ya, jarak celah yang cukup ini. Gunanya apa teman-teman? Memberikan suatu jarak celah yang cukup itu gunanya untuk penggantian ban dengan ukuran yang lebih besar. Jadi andai kata kita menginginkan, contohnya aja ya, misalnya kita membeli sepeda gravel lah. Ya perhatikan juga jarak celahnya ini ya, yang cukup. Sehingga pada saat nanti kita akan mengganti ukuran ban yang lebih besar, itu kita tidak akan kesulitan. Misalnya tadinya 700 kali 38 ya, yang asalnya kita bisa memperbesar sampai ukuran 700 kali 40C misalnya gitu.
Yang tadinya mungkin 36 gitu juga menjadi 38 tanpa kekurangan jarak ini, ya. Jadi jarak ban ya dengan celah pangkal fork atau seat stay. Nah, di sini nih seat stay ini nih, ya, harus ada jarak yang cukup. Yang di depannya kepada pangkal fork, yang di belakangnya kepada belahan celah daripada seat stay ini, seat stay tube ini di sini, sehingga kita akan mendapatkan suatu celah ya yang aman lah ya. Ataupun andai kata kita ingin memakai spakbor, ini masih ada kemampuan ya, penutup ini tidak terlalu rapat pada permukaan ban seperti ini. Jadi kita bisa juga memasang spakbor ya, teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga teman-teman yang harus kita perhatikan juga, ya ini kebanyakan sekarang kabel shifter atau kabel rem itu tuh udah masuk ya ke dalam frame. Nah, ini contoh teman-teman seperti ini nih. Nih. Ya, jadi inner cable istilahnya ya. Masuk ke dalam frame, ini masuk ke dalam frame seperti itu ya. Di sini juga kalau yang sepeda bagus itu mungkin masuk ke dalam ini ya. Ke dalam bagian daripada handlebar ini. Seperti ini masuk nih. Jadi kita alangkah baiknya kabel rem, kabel shifter itu memang udah disediakan di frame-nya itu yang di dalam frame tube ini sebagai inner cable. Kenapa ini penting teman-teman ya? Kalau kabel shifter ataupun kabel dari rem ya, posisi di luar, tentunya itu akan ada suatu kondisi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman nih. Ini yang outer cable ya, outer cable. Di sini ada kelemahan teman-teman. Di sini, ini kabelnya inner cable-nya di luar ini, sini. Nah, di sini ada plastik ya, plastik penahan sini. Nah, ini bergesekan di sini, sehingga ini menimbulkan andai kata di sini kotor, ini akan jadi tidak lancar ini seperti ini. Inilah kelemahannya. Dan di sini bisa jadi kotor. Andai kata masuk ke dalam, ini akan lebih menguntungkan. Sini akan tidak kotor seperti itu. Itulah gunanya ya. Langsung aja kita harus memilih sepeda dengan kabel ini yang ada dalam frame tube. Inilah kita akan mendapat keuntungan. Andai kata kita memang tidak memilih dan akan memodifikasi, tentu ini tidak tidak bisa direkomendasikan ya, karena hasilnya akan kurang memuaskan lah. Harus langsung dari asalnya. Memang ini sepeda ini sudah dilengkapi dengan inner cable yang seperti ini. Nah, yang selanjutnya teman-teman yang butir 4 ini. Ini sepeda itu dilengkapi dengan baut ya. Dudukan ya, baut dudukan ya, atau eyelet ya, yang cukup lengkap. Baut dudukan itu ya seperti ini teman-teman nih. Nih contohnya nih. Ini untuk sepeda touring ya. Di sini di forknya itu ada eyelet. Kemudian ya ini umum ada ya, rata-rata ya. Eyelet untuk botol minum ya. Sini ada 2 eyeletnya, 2 bagian ya. Dan di sini teman-teman nih, eyelet untuk memasang rak belakang seperti ini. Di sini ya, dan di sini nih ada nih. Sini dia nyambung seperti itu. Nah, coba perhatikan. Umumnya sepeda balap ya, sepeda balap atau road bike itu memang tidak ada yang melengkapi, ada yang tidak. Tapi rata-rata kalau yang bagus tuh memang tidak perlu teman-teman. Tapi ada yang sepeda balap road bike yang jenis endurance ya, itu ada yang memakai itu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita memiliki itu juga, nanti akan kita perlukan ya, tidak. Nah, itu akan berguna seperti itu. Nah, untuk sepeda-sepeda yang hybrid, yang touring, yang komuter atau yang urban, nah ini teman-teman, alangkah baiknya kita perhatikan di forknya apakah ada eyeletnya, terus di belakangnya di di seat stay-nya apakah ada eyeletnya di sininya. Itu penting sekali. Terus terang, tanpa ini ya kita akan kesulitan memasang aksesori atau pelatan-pelatan yang memang diperlukan untuk sepeda. Andai kata kita akan mengupgrade atau memodifikasi jadi sepeda tertentu yang memang diperlukan rek misalnya.
teman-teman ya, andai kata memang tidak ada eyelet ya di chain stay ini ya, bukan chain stay, seat stay ini ya, kita bisa menggunakan ini, teman ini ya. Ini satu alat membantu ya. Kita pasang, biasanya di sini sudah ada ya. Nah, kita pasang di sini ya. Nah, sini. Nah, ini sebagai pengganti lubang eyelet sini, yang dikata tidak ada ini, kita masih bisa lah menggunakan ini ya. Tapi memang harus juga ada lubang di sini, lubang eyelet untuk bagian bawahnya seperti ini. Ini teman-teman, ini harganya murah ya, cuman ya 50 ribuan dapat. Nggak sampai, saya lupa harga berapa ini. Ini ada di penjual online seperti ini, teman-teman ya. Jadi bisa juga ya kita memberikan alternatif seperti ini. Tapi alangkah baiknya eyelet itu ya tersebar di mana-mana. Bahkan ada yang 3 teman-teman sampai di bawah ini. Saya perhatikan frame sepeda Surly ya, khusus untuk touring. Waduh, itu namanya eyelet ya, bertebaran di mana-mana ya. Sini, di sini juga banyak macam-macam dia, sehingga betul-betul fungsional ya untuk menempatkan perlengkapan tambahan dari sepeda yang memang dibutuhkan untuk touring, teman-teman. Surly itu seperti itu. Nah, tidak ada salahnya kalau dikata eyeletnya lebih lengkap, itu akan lebih menguntungkan. Soalnya kita tidak mungkin, teman-teman, memasang eyelet nanti akan dilas ya, yang rusak lah, ngerusak fork atau frame-nya gitu. Itu seperti itu. Kecuali yang di sini lah, ini bisa digunakan alat tambahan ini seperti ini. Oke. Jadi bau tudukan eyelet ini ya diperhatikan lah ya. Harus ada, harus cukup lengkap. Andai kata kita menginginkan modifikasi sepeda menjadi dengan aksesori atau perlengkapan yang melekat di sepeda itu sendiri. Tanpa eyelet itu tidak mungkin, teman-teman, kita menyantolkan sesuatu di sepeda itu ya. Seperti ini. Yang kelima, teman-teman, ini menggunakan rem cakram disc brake. Nah, teman-teman, terus terang, saya udah di video yang lalu itu udah ada ya pengujian bagaimana rem cakram itu, bagaimanapun juga itu jauh lebih unggul dari U-brake, cantilever brake, V-brake, atau mungkin yang dulu yang jenis ada drum tromol brake ya, tromol brake seperti itu. Jadi ya langsung aja. Ya, terutama sepeda road ya, itu masih banyak yang menggunakan U-brake ya, U-brake, dan itunya juga apa ya, wheelnya itu dari karbon ya. Teman saya mengalami suatu musibah ya, di mana dia hampir jatuh gara-gara dia turun menggunakan rimnya dari karbon dengan rupa U-brake ya, dan panas, teman-teman. Itu tahu rimnya itu berubah bentuk sehingga di rem itu dia ngunci. Waduh, hampir itu. Akhirnya berhenti dulu, dan setelah dilihat, dan itu memang akhirnya tidak bisa diperbaiki ya. Seperti itulah. Inilah jadi yang paling bagus dan handal tentunya kita usahakanlah ya dalam memilih sepeda itu yang sudah menggunakan ini rem cakram ya, atau disc brake. Rem cakram ini di video yang lalu juga, atau yang akan datang barangkali, itu udah saya sampaikan bahwa kelemahan rem cakram itu berbunyi ya, dan sebagian juga tidak pakem. Nah, itu mudah, teman-teman. Hanya dengan mengganti kampas remnya itu akan bisa diatasi. Rem di sini juga memiliki keunggulan pada kondisi cuaca yang berubah. Misalnya dari kondisi panas ke kondisi hujan, itu perubahan kemampuan pengeremannya itu tidak begitu besar. Ini masih tetap pakem lah. Begitu juga pada kondisi berlumpur juga masih lumayan lah ya, dibandingkan dengan V-brake ya, atau cantilever brake, atau istilahnya rim brake. Nah, ini teman-teman ya. Sebagian juga besar bahkan ya. Sekarang rem ini ya, itu udah banyak digunakan oleh road bike ya. Road bike menggunakan ini, teman-teman ya. Ya, rem yang diameternya biasanya yang lebih kecil ya. Ini yang 11, ini yang 12 nih, 14 nih, lupa nih. Oke, seperti ini. Ini yang digunakan untuk sepeda road ya, lebih kecil ya. Ini yang lebih besar untuk sepeda
MTB atau sepeda touring seperti ini, teman-teman. Ini lebih handal ya, jauh lebih handal dibandingkan dengan cantilever brake, V-brake atau U-brake. Itu teman ya. Kita harus menggunakan ya rem cakram. Oke, yang terakhir teman-teman nih. Sepeda itu ya ini agak susah membedakannya. Terus menggunakan mekanisme putar searah atau ratchet ini. Ya ratchet ini ya seperti ini teman-teman nih. Nih. Ya, ini yang free wheel ya. Mekanisme putar searah tuh ada kata diputarnya ke sini tuh. Nah, ini ya. Ini searah bisa berputar ya. Pada saat ini berputar gitu ya ke sini ya. Ini bisa bebas teman-teman. Namanya ratchet. Ini adanya di sprocket untuk yang free wheel seperti ini. Nah, ini ratchet ya. Jenisnya bukan yang free wheel ya. Nah, free wheel itu ini teman-teman. Yang ininya berulir ininya. Ya. Jadi disebut free wheel karena dia ininya terbebas. Sprocket terbebas daripada roda, dibilang free wheel. Kita harus memilih jenisnya yang free hub ini. Nih seperti ini. Free hub nih. Ya. Ya, free hub itu hubnya ini bebas ya. Kalau tadi wheelnya, rodanya itu bebas daripada sprocket. Nah, sekarang hubnya ini bebas daripada kaset ini, disebut free hub. Istilahnya gitu teman ya, masuk ke sini ya. Seperti itu. Nah, jadi dengan pemilihan ratchet jenis free hub ya, atau menggunakan kaset seperti ini ya. Ini ya. Kita akan memiliki keuntungan teman-teman ini. Di samping berbobotnya ya, andai kata kita timbang ya, bobot ini ya, timbang ya, dengan bobot yang ini, nah, yang free hub ya, ini jauh lebih ringan teman-teman ini. Dulu ada videonya, setelah itu ya ada perbedaan yang cukup besar juga antara free wheel ini ya, free wheel ya, ini dengan free hub. Ini ulir teman-teman ya, ulir dengan free hub ini seperti ini. Itu lebih ringan ini. Mengapa kita memilih ratchet ini jenis free hub ini ya? Itu jelas, di samping tadi bobotnya lebih ringan, kita dengan memilih ratchet ini jenis free hub ya, menggunakan kaset ini ya, ini kita akan mendapatkan suatu keuntungan teman-teman. Pemilihan gear range ya, antara yang kecil dan yang besar itu ya, itu luas sekali itunya, bedanya jangkauan luas sekali. Ini bisa 11 ya, 11.32, ada yang 11 yang 36, 11.40, bahkan ini 11 sampai 46 teman-teman ini. Yang untuk single ya, single crank ya, seperti ini. Nah, kita akan memiliki kebebasan dalam menentukan gear range yang kecil dan yang besar seperti ini ya, dan jumlah stage-nya, speed-nya ini 10 ya, 10 ya. Yang ini yang 9 seperti ini. Jadi kita bervariasi ya. Ini dan di pasaran banyak. Tapi andai kata kita terpaku ya kepada free wheel seperti ini ada keterbatasan teman-teman ini. Free wheel ini dengan ulir ini. Ya, speed-nya ini ya. Ini rata-rata memang dulu itu ada yang 6 ya, 6, 7 sampai 8. Bahkan sekarang sampai 9 teman-teman ada. Yang free wheel juga sampai 9. Nah, bahkan di sini juga ada yang 11 ya, 11 stage sampai di sininya 28. Jadi hati-hati teman-teman membeli sepeda yang ada yang 11 ke 28 ya, tapi itu jenisnya jenis free wheel, bukan free hub. Kita harus betul-betul teliti gitu ya. Nah, membedakannya itu mudah teman-teman ya. Kita lihat aja dari samping ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, contoh ini. Nih, samping ya. Kita akan melihat
samping ini. Nah, ini jenis yang freewheel teman-teman. Ya, freewheel ya. Ini tutupnya ini ya, pengininya ya. Nah, ada begini ya. Nah, seperti ini. Ini ada ring penguncinya atau baut pengunci seperti ini ya. Ini warnanya sama teman-teman ini. Nih, warnanya sama tuh, lihat tuh. Sama juga seperti yang ini. Nah, ini warna sama. Dan biasanya tuh agak lebih tebal itu. Beda sama yang ini teman-teman nih. Nih. Ini biasanya tuh agak berbeda ini ya. Ininya lebih tipis, ke sini bisa kelihatan dari samping dia lebih tipis ya. Dan ininya rata-rata ada yang berwarna-warna ini. Ada yang agak kemerah-merahan, ada yang putih, ada yang hitam ini. Tapi kalau rata-rata yang freewheel seperti ini warnanya sama teman-teman. Bisa lihat dari samping ini. Dan ini agak tebal. Nah, yang ini teman-teman seperti ini nih. Yang ini jenis freehub ini nih. Nih freehub. Sama dengan yang ini teman-teman nih. Ya. Ini jenis freehub. Yang ini jenis freewheel ini. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati untuk saat sekarang ya. Yang jenis sepeda dengan jenis freewheel pun itu ada yang 11 speed, teman-teman. 11 speed. Ada yang bawahnya ya, ada yang 11 speed ya, sampai 28 yang 9 speed. Jadi udah mirip-mirip teman-teman, hati-hati. Padahal itu jenisnya jenis freewheel seperti ini. Gitu loh. Kita harus teliti betul-betul ini. Karena ini bobotnya berat. Dan rata-rata freewheel itu digunakan oleh sepeda low entry lah, sepeda yang agak yang ekonomis harganya ya. Maka itu kata kita membeli sepeda dengan harga ekonomis, hati-hati. Kebanyakan masih menggunakan freewheel seperti ini. Dan ini kita akan kesulitan melakukan upgrade atau modifikasi. Kita harus membongkar seluruh wheelsetnya ya, yang freewheel ini kita harus diganti dengan jenis freehub seperti ini. Ini akan mahal. Tapi andai kata kita udah memilih jenis freehub ya, seperti ini, kita akan dengan mudah mengganti kasetnya itu dengan berbagai ukuran yang kita inginkan seperti ini. Inilah keuntungannya. Jadi kita wajib menggunakan freehub sebagai pilihan poros ya, poros hub yang di belakang. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi menggunakan mekanisme tadi ini kita pilih freehub ya, jelas ya. Nah ini teman-teman, ini untuk sekedar membantu aja teman-teman ya, mengenai upgrade lah ya. Saya kasih tips upgrade untuk yang udah yang kejebak pada freewheel. Ini teman-teman ya. Di sini untuk freewheel ya dapat menggunakan sprocket upgrade nih. Di sini ada yang 9 speed ini. Tapi umumnya di sini di bawah 8 speed ya. Ada yang 6, 7 sampai 8 lah. 9 speed ini ada yang 13 sampai 32. Nih. Jadi bawahnya dia tidak dapat teman-teman. Tidak dapat 11, 13. Ini maksimal di sini sampai 32 aja teman. Tidak ada yang lebih yang 11 speed. Kemudian ada yang 8 speed di sini. Nah, 8 speed ini ada yang titnya itu 12 sampai 28 ini. Kemudian ada yang 8 speed juga yang 12 sampai 32. Ini lebih besar. 8 speed juga. Nah, ini ada yang nih teman-teman. Ini impor dari Cina khusus nih. Ya, harganya nih memang agak mahal. Lebih mahal dari kadang-kadang yang buatan Cina ini yang bukan Shimano ya. Yang macam-macam lah itu, mereknya Zippo atau macam apalah. Sunshine, Sunrise, macam-macam ya. Ini lebih mahal dari ini. Ini paling yang mereka harganya ya 200 ribuan lah ya. Yang ini malah, yang jenis yang ini malah mahal teman-teman. 400 ribu teman ini. Yang untuk jenis freewheel ya, sprocket freewheel, yang ini ada yang 7, 8, 9 ini 11 sampai 28 teman-teman ini. Ada yang jual ini. Nah, kita bisa gunakan untuk mengupgrade freewheel ya. Yang seperti ini. Jadi memang ya apa boleh buat lah ya. Tetap kita bisa mengupgrade dengan sprocket yang ini. 7, 8 atau 9 speed ini yang ada dengan ukuran 11 ke 28. Ini kecil, bagus teman-teman, kecil. Sampai 28. Nah, yang untuk yang 8 speed ada juga teman-teman. Nih, yang 11 sampai 32. Tapi harganya mahal ini.
Ini teman-teman, jadi kita akan rugi ya memilih sprocket ini yang ulir ini ya. Ya memang bobot lebih berat, fleksibilitas pemilihan tit juga kurang luas, speednya juga kurang banyak. Dan kalau nanti kata ada yang banyak ya ada yang lebih bagus ya mahal harganya. Oke teman-teman, ini salah satu cara ya bagaimana kita mengambil keuntungan dari membeli sepeda sejak awal. Di samping jenis karakteristik sepeda ya, jenisnya ya itu paling pokok ya, dan material tentunya ya, yang udah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah inilah yang lebih detail kepada hal yang teknis. Jadi ada bukan 7 ya tadi, maaf saya tadi di pembuka, ini 6 teman-teman, 6 hal teknis ya yang perlu diperhatikan. Jadi kita janganlah ya mengabaikan ini semua ya, kita harus memenuhi ini semua ya untuk keuntungan pada saat kita akan melakukan modifikasi, upgrade ataupun pengembangan kepada jenis sepeda yang sesuai gitu, perubahan ban, penggantian kaset, menambah perlengkapan yang ada di sepeda untuk touring atau dan lain-lain, itu akan lebih mudah dengan mempraktikkan ini. Ini kayaknya senjata apa ya? Yang bukan senjata ya, apa yang pamungkas lah ya, yang 6 poin ini supaya kita mendapatkan suatu keuntungan pada saat kita membeli sepeda baru. Oke teman-teman, itu hal yang saya pikir kemarin saya habis go web, saya terpikir ada hal yang kurang ya di video saya selanjutnya. Inilah tambahannya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman dan Danis baik semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.